warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV manapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Elvi Hudria dalam program Sang Kiai. Ya, hari ini saya tengah berada di Gedung Majelis Ulama Indonesia yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Di sini kumpulan para ulama dan ada salah satu ulama yang akan kita jumpai sebagai profil Sang Kiai, yaitu Habib Nabil Al-Musawwar. Nah, bagaimana kiprahnya beliau dalam berdakwah? Ikuti perbincangan saya dengan Habib Nabil dan dalam program Sang Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Apa kabar Mbak Evi, sehat? Alhamdulillah Habib. Ya, silakan Mbak Evi masuk. Iya, terima kasih Habib. Silakan masuk, silakan duduk Apa kabar, juga. Habib? Sehat ya? Gimana kabarnya? Sebaliknya sehat semua. Alhamdulillah. Udah senang sekali diterima dengan baik nih di tempat Habib. Alhamdulillah. Lihat Habib tadi lagi khusyuk baca kitab. Iya, Kitab apa baca nih Habib? kitab. Ini jadi ceritanya nih, ada kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, ada kitab Al-Adhkar juga Imam Nawawi. Jadi baca kitab ceritanya. Masya Allah, inilah satu ciri seorang ulama, seorang kiai, seorang pemuka agama, seorang Habib ini selalu dekat dengan kitab untuk diajarkan kepada jamaahnya begitu ya Habibnya, Masya Allah. Iya, sahabat MUI TV, saya sudah berada di ruangan Habib Nabil Al-Musawwar. Tentu Habibana yang kita kagumi, karismatik ya beliau. Banyak sekali jamaah yang mengikuti beliau karena memang apa yang disampaikan tentu hal-hal yang sangat bermanfaat untuk perbaikan kehidupan kita ya, untuk selamat dunia dan akhirat. Masya Allah Habib, kalau melihat dakwah, perjalanan dakwah Habib Nabil ini luar biasa dengan jamaahnya yang begitu banyak begitu ya. Qadarullah itu kan semua nikmat dari Allah ya. Betul Habib, sekali ya. Mbak Evi, betul Iya, sekali. sahabat MUI TV, followers Habib jutaan. Nah, ini bagaimana bisa mencapai seperti itu? Tentu ini ada proses yang dilalui oleh seorang Habib Nabil sebagai seorang pendakwah begitu ya. Tentu tidak datang begitu saja tiba-tiba menjadi seorang pendakwah. Betul Kita pengen ngobrol-ngobrol santai sama Habib Nabil. Kalau biasanya serius banget ya Habib yang menyampaikan, kita pengen ngobrol santai. Umat, Iya. Baik, Habib, untuk menjadi seorang pendakwah, seorang ulama, seorang kiai, tentu kan ada perjalanan kehidupan yang dilalui. Betul. Kalau boleh cerita nih Habib, dari latar belakang keluarga, orang tua Habib, apakah memang dari kecil Habib ini sudah diarahkan untuk menjadi seorang pendakwah gitu Habib? Boleh cerita sama kita Habib? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Para pemirsa TV Majelis Ulama Indonesia dimanapun berada, Mbak Evi yang saya hormati, saya muliakan. Jadi tadi ditanyakan apakah ada pengaruh dari sejak kecil, mungkin dari orang tua dulu gitu ya Mbak Evi ya. Iya. Jadi saya itu, ayah saya, Allahyarhamnya Habib Fuad Al-Musawwar, itu memang beliau itu kan 10 tahun di Mekah ya, beliau belajar di Darul Ulum ya sama kakek kami ya, yaitu Al Habib Muhsin bin Ali Al-Musawwar. Beliau ini juga gurunya dari Syekh Yasin Al-Fadani ya, dan banyak ulama-ulama Nusantara berguru kepada kakek saya itu. Iya. Nah, ayah itu 10 tahun di Mekah, lalu kemudian pulang dari Mekah, kemudian beliau lanjut 10 tahun di Amerika. Nah, jadi kalau ditanyakan saya apakah dari kecil dididik, abah itu memang dalam masalah agama tegas gitu Mbak Evi. Tegasnya kami gitu, anak-anaknya dari kecil itu kalau ba'da maghrib nggak boleh ninggalin sejadah. Jadi kami ngapal Quran. Itu kami hafal juz amma. Zaman dulu Mbak Evi 50 tahun yang lalu itu tahfiz jarang. Iya. Nggak kayak sekarang. Betul, nggak kayak sekarang menjamur sekarang nih ya. Sekarang Kesempatan orang, menghafal itu luar biasa ya. Luar biasa, Allah, zaman iya. dulu susah sekali. Nah, abah itu ngajari kami ngapal juz amma, lalu kemudian ratib, wirid. Iya. Kalau Mbak Evi tahu tuh dulu ada kitab-kitab ya kayak misalnya wirid Akasha, Haikal, Kanzil Arash, yaitu kami dulu masih kecil-kecil baca itu pada maghrib gitu ya. Belum kemudian juga sholat berjamaah, ya kemudian juga kalau Ramadan itu abah itu buka kitab Mbak Evi, buka kitab.
Dan ada satu kisah yang menginspirasi kami waktu kecil dulu itu, Abah itu kalau kitab fikih, ya hadis dan sebagainya biasa. Tapi ada satu kitab judulnya itu saya sampai sekarang masih ingat. Jadi Suwar min Hayati Tabi'in. Jadi itu kitab tentang kehidupan para tabi'in. Itu menginspirasi sekali, inspiring banget. Jadi sampai sekarang saya masih ingat Imam Atha bin Abi Robah itu kealimannya, Imam Hasan al-Basri keberaniannya, Imam Muhammad bin Sirin itu kehati-hatiannya dalam masalah ekonomi. Itu dari inspirasi dari Abah. Ini harusnya juga kitab-kitab ini populer untuk anak-anak zaman sekarang ya, dengan cara yang juga berbeda begitu. Ya, betul, ya kan sampai kemudian bisa mencetak seorang Habib Nabil ini menjadi seorang pendakwah. Amin. Lanjut Mas Habib. Iya, kemudian itu tadi dari pelajaran dari yang beliau dapat dari dari Arab, dari Mekah. Mekah. Dari Amerika itu beliau ngajari kami tentang manajemen waktu, tentang keluasan wawasan, menghormati orang lain. Saya ada satu kisah mungkin yang inspiring juga gitu. Jadi dulu waktu saya masih SD, kelas 1 SD, yaitu Abah tuh ngajak ke Jakarta. Kami tinggal di Cipanas, Mbak Evi. Oh, dari kecil Habib memang di sini, di Indonesia ya, di Jawa Barat ya, gitu ya. Oh. Nah, jadi itu saya lahir di Cipanas. Waktu itu Abah kerja di Jakarta, lalu kemudian beliau ngajak ke Jakarta. Saya masih SD kelas 1. Abah bilang begini, kamu di mobil jam 7. Kita jalan. Baik, saya bilang gitu. Nah, kemudian terus namanya juga anak kecil gitu. Pas waktu itu saya pengen ke belakang, ke toilet, pipis. Ketika saya selesai, Abah tuh dari dalam mobil, mobilnya udah mulai bergerak. Saya kejar dari belakang. Abah gitu. Beliau ngelihat dari spion gitu, tapi nggak berhenti terus pergi. Itu saya nangis seharian. Tapi setelah itu saya nggak pernah terlambat dalam acara apapun. Ya Allah, itu pelajaran yang bisa diambil ya. Gitu. Kelihatannya kejam gitu. Iya, kelihatannya kejam, tapi di situ ada pelajaran. Jadi saya nggak pernah telat kalau ngisi ceramah, kalau ngisi di televisi, semuanya merasa nyaman karena pelajaran apa. Nah, itu dari ayah. Nah, adapun dari ibu saya, Umi itu ngajarin kami tentang kelembutan, kasih sayang, kesabaran, memaafkan. Habis itu pengertian sama orang lain. Jadi kalau orang nanya, Habib kok lembut, halus, dari mana? Dari Umi. Kalau Abah saya keras. Keilmuan, disiplin itu dari bapak. Tapi kalau kelembutan, kehalusan, kasih sayang itu dari ibu. Tapi ini memang perpaduan yang luar biasa ya. Membentuk satu bentuk pribadi yang sempurna. Malah kan kita ada di situasi yang ini boleh dong kita berkeras gitu ya. Betul. Tapi di situasi yang lain kita berlemah lembut gitu dengan. Betul Mbak Evi. Ada pendidikan lagi yang mungkin Habib bisa jelaskan kepada kita. Tadi kan dari SD ya. SD. Betul. Kemudian masa kecil itu Habib sama nggak sama yang lain? Ya ada nakal-nakal dikit gitu ya. Masa remajanya gitu. Iya betul. Jadi yang pertama benar tadi kata Mbak Evi, saya itu SD, SMP, SMA, sekolah umum. 50 tahun yang lalu itu ketika saya SD. Tapi siang sampai sore kami mondok gitu Mbak Evi. Mondok. Jadi saya mondok itu di pesantren Futuhiyah di sana. Kiai Suyuti guru saya dulu, Allahyarham. Kemudian ke An-Nur, Kiai Khudri. Masih di daerah Cipanas. Oke. Kiai Khudri udah meninggal juga. Kemudian juga Yapip dan sebagainya. Jadi kami itu pagi sampai siang belajar umum, siang sampai sore belajar agama. Nah kemudian kalau tadi dikatakan waktu kecil gimana sih? Ya namanya anak kecil. Jadi memang kami disiplin, sholat segala macam, ngaji. Tapi ya nakal juga namanya anak-anak. Nakalan saya itu dulu tuh main layangan gitu. Saya kalau main sempat layangan, juga ya ada waktu untuk main layangan ya. Di atas atap sampai bolong-bolong atapnya. Nah, itu nakalnya dulu. Kemudian juga ya mungkin saya sempat ini juga. Mbak Evi mungkin tahu kalau Ramadan di kampung itu orang bikin meriam dari bambu itu. Oh iya. Kemudian saya juga masang itu sebelum berbuka tuh tembakan orang tua saya marah-marah. Apa itu suara ledakan? Ya nakal juga. Tapi nakalnya enggak terlalu parah kali ya. Iya. Artinya sesuatu yang umum yang masih bisa dianggap itu suatu hal yang wajar gitu ya. Betul. Ya. Ada orang-orang sekeliling Habib yang sangat begitu berarti juga nggak buat Habib selain tentu kedua Abah dan Umi ya tadi ya diceritakan betapa pendidikan Abah begitu kerasnya dan Umi mengajarkan kelembutan gitu ya. Tetapi ada pula nggak
orang-orang sekitar Habib yang ikut membentuk kepribadian yang sampai saat ini kami melihat Habib sebagai seorang pendakwah yang lemah lembut terhadap orang lain? Iya, jadi Mbak Evi, tadi itu karena semangat kami itu agama, walaupun orang tua mengarahkan ke sekolah umum, gitu kan, S1-nya umum, saya diam-diam sambil kuliah itu saya belajar. Ya, saya belajar ke Habib Umar bin Hud waktu itu, ikut majelis beliau. Saya ikut juga majelisnya Habib Hussein Alatas di Bogor. Saya juga ikut hadirnya di majelisnya Habib Muhammad Al-Bagir itu, abahnya Habib Hud. Di Kebon Nanas itu. Jadi artinya supaya jangan sampai ilmu agama itu putus. Jadi saya tetap belajar begitu. Nah, karena mungkin semangat itu ke agama, selesai dari situ Mbak Evi saya itu ngajar kan, jadi dosen. Saya ngajar dosen karena spesialis saya umum, jadi saya ngajar umum. Tapi dosen-dosen yang lain tuh lihat kalau udah ngobrol agama, ya mungkin dianggapnya kok lebih pintar dari bisa, mereka. Paling menguasai ilmu agama. Katanya, Bib ngajar juga deh katanya di Fakultas Studi Islam. Masya Allah. Saya ngajar akidah, terus dipercaya ngajar syariah, ngajar akhlak gitu. Sampai akhirnya saya bikin buku. Bukunya itu judulnya adalah Pendidikan Agama untuk Perguruan Tinggi Umum. Agak tebel itu saya bikin. Nah itu yang tadi pendidikan umum, kuliahnya di mana? Di apa jurusannya? Iya. Jadi itu memang kan kalau S1 yang resminya, hitam di atas putihnya kan sosial ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Masya Allah, kita nggak menyangka loh seorang Habib Nabil ini ternyata sarjana ekonomi pertanian. Ya Allah. S2-nya juga Mbak Evi karena harus sama dengan S1-nya kan, jadi saya ngambil sosiologi. Tapi tadi karena semangat agama tuh tinggi, waktu tesis saya minta sama dosen, tesis saya itu judulnya kan sosiologi diantaranya perubahan sosial, social change. Jadi saya bilang, saya mau ngambil judul Islam dan Perubahan Sosial, studi kasus di Pondok Pesantren Anu itu di Garut. Allah, itu. Akhirnya ya alhamdulillah gitu, salah satu pengujinya dari UIN. Jadi itu semangat agama tuh memang dari kecil. Cuman tadi memang kita ikut arahan orang tua, sehingga kemudian saya mengikuti itu, dan selesai saya jadi dosen mulai itu datang undangan-undangan mengisi Mbak Evi, jadi di mana-mana sampai akhirnya kemudian bahkan bukan lagi di dalam negeri juga sampai ke luar negeri. Iya betul sekali, kita mengikuti semua jejak-jejak dakwahnya Habib Nabil ini bukan cuma di Indonesia tapi di Singapura, di Malaysia, di berbagai macam negara. Nah kemudian Habib bergabung di Majelis Rasulullah yang Masya Allah jamaahnya begitu banyak sekali. Ini bisa diceritakan juga nggak Habib? Bagaimana bisa menjadi bagian, bahkan bukan bagian lagi, menjadi tokoh utama di Majelis Rasulullah? Iya baik, sebenarnya begini, jadi dulu kan sebenarnya pimpinan Majelis Rasulullah dan juga pendirinya itu adik saya, Habib Mundir Al-Musawah, almarhum. Nah waktu Habib Mundir pulang dari Tarim, Hadramaut, dari Darul Mustafa, yang belajar dengan Habib Umar, itu saya sudah keliling, 98 waktu itu saya sudah keliling dakwah ke pedalaman Kalimantan. Ini mungkin sekedar sharing, saya pernah sampai masuk ke pedalaman itu, sungai-sungai yang istilahnya pakai perahu kecil yang itu sulit ditempuh lah ya pokoknya untuk dakwah yang sampai buaya muara itu masuk dari pinggir, terus kita merasa kalau dia nabrak udah. Nah kemudian teruslah berlalu sampai akhirnya dari pedalaman terus saya diundang ke berbagai negara. Saya diundang ke Australia tahun 2004 oleh The CD, itu keliling dakwah sebulan di Australia, di seluruh negara bagian di Australia, dari New South Wales, Sydney, Melbourne, Canberra, ya kemudian Perth, Adelaide, Brisbane. Nah kemudian 2007 saya diundang lagi ke Amerika. Saya dakwah di 13 negara bagian di Amerika, ya dari St. Louis, Missouri, Lexington, Kentucky, Dallas, Texas, terus sampai ke Boston, New York, Washington DC. Nah, setelah saya dakwah ke berbagai negara itu, lalu kemudian orang nawari saya untuk jadi politisi. Nah, ini jadi hidup saya ini memang berubah-berubah dari dosen, kemudian dai, kemudian jadi politisi. Akhirnya saya jadi anggota DPR. Waktu itu tahun 2009. Kenapa pengen jadi anggota DPR waktu itu? Nah, ceritanya begini Mbak Evi, saya itu kan dakwah di Kalimantan Selatan. Karena itu banyak yang pencinta habaib di sana. Saya keliling dikenal. Lalu saya ditawarin sama salah satu tokoh gitu, udah
dakwah di politik aja, nanti bisa membantu Kalimantan Selatan. Ya, pikiran saya itu mau membantu ke daerah, makanya saya kemudian 2009 jadi anggota DPR dan alhamdulillah bantu banyak traktor tangan buat petani waktu itu. Dan saya satu-satunya sesuai dengan latar belakang tadi ya, pendidikan S1 ya. Dan saya itu satu-satunya yang pakai kopiah putih begini dari 560 orang. Masya Allah. Ya minimal. Dan dengan ciri khas ke Arab. Bukan ke Arab, tapi memang Arab. Walaupun Mbak Evi waktu itu pakai jas, nggak pakai begini kan, pakai jas, dasi, sepatu, tapi kopiah nggak lepas. Jadi 2013 itu saya kan 2009 sampai 2014 jadi anggota DPR. 2013 tiba-tiba Habib Munzir meninggal. Adik saya. Jamaahnya udah ribuan. Saya di simpang jalan. Karir politik saya lagi bagus-bagusnya, anggota DPR dengan gaji 60 juta sebulan, dengan segala fasilitas. Tapi di satu pihak saya lihat di jamaah banyak, lalu nggak ada yang ngurus, anaknya Habib Munzir yatim, kan? Saya pamannya, saya paling tua gitu, beliau adik saya nomor 4. Terus saya istikharah, lalu kemudian akhirnya hasil istikharah itu saya ngurusin majelis. Saya tinggalkan semua urusan politik, gaji segitu besar, dan seterusnya sampai saya ngurusin majelis Rasulullah. Nah Mbak Evi, dulu itu waktu saya pertama kali mimpin majelis Rasulullah, sepeninggal Habib Munzir, banyak orang-orang yang bilang, di tangan Anda ini habis nih majelis Rasulullah. Saya bilang, ya enggak apa-apa, saya bukan niat mau nyari kedudukan, nyari uang. Kalau uang ya saya jadi anggota DPR, duitnya banyak. Nah waktu itu 2013 meninggal Habib Munzir, Jabodetabek majelis Rasulullah. Sekarang sudah 13 provinsi, 6 negara. Jadi orang-orang yang bilang itu majelis Rasulullah akan habis di tangan Anda, malah sekarang mau makin besar. Lebih luas lagi ya. Itulah nikmat Allah. Itulah ketika kita tidak salah memilih gitu kan ya. Maka tangan Allah di situ yang membantu kita, yang memudahkan kita, Masya Allah. Mungkin kalau dalam pandangan hitungan dunia, ya itu kan besar tadi tuh gaji sebagai anggota DPR itu ya. Tapi ternyata Masya Allah, Allah punya ketentuan yang lainnya. Betul. Saya jadi teringat almarhum Habib Munzir ya. Saya pernah mewawancarai beliau juga. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi saya sekarang mewawancarai Habib Nabil, dulu pernah mewawancara adiknya Habib ya, Habib Munzir Al-Mustafa. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Ini masih banyak hal-hal yang kita korek lagi dari Habib Nabil. Bagaimana kemudian beliau sampai seperti sekarang ini menjadi seorang pendakwah yang karismatik, yang banyak sekali diikuti oleh jamaah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Sang Kiai.